Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang Sangkuters ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market ya, yang arahnya meronta-ronta lagi, di mana Bitcoin sekarang menyentuh kepala 29.800 US dollar teman-teman, dan diikuti oleh altcoin lainnya yang mengalami penurunan juga. Nah, kemungkinan besar sih si Bitcoin ini bakal ke 28.000 lagi ya teman-teman. Kemungkinan bisa menyentuh ke arah situ lagi, atau dia akan pulih lagi ke 30 ribuan teman-teman, karena si Bitcoin ini pergerakannya di area-area situ aja, yaitu 28, 9, 30 seperti itu teman-teman untuk saat ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas perihal si Luna ya, Luna, di mana di sini dia mengalami kenaikan 8,6% untuk Luna klasik ya teman-teman, di mana ini kita lihat dari chart mingguan. Nah, di sini dia tertingginya kemarin itu sempat menyentuh kepala 89 teman-teman. Lumayan untuk kenaikan daripada si Luna klasik untuk kemarin. Nah, kenaikan kemarin itu dipicu karena proposal untuk pemberningan 1,2% itu sudah deal ya teman-teman, seperti itu. Kemungkinan besar akan segera direalisasikan gitu untuk masalah pemberningan si Terra Luna. Mantap jiwa ya. Nah, di sini ada berita perihal Terra Luna, kehancuran Luna ini secara pelan-pelan mulai terungkap nih teman-teman, mulai terungkap, di mana di sini dilaporkan bahwasanya ya teman-teman, di sini karyawan Terra dilaporkan mengonfirmasi kepada SEC bahwa Do Kwon menggunakan 80 juta US dollar teman-teman sebelum Luna dan UST crash. Nah, jadi sebelum hancurnya Terra Luna dan UST itu, si Do Kwon ini sudah menggunakan nih 80 juta ya. 80 juta US dollar. Kalau dirupiahkan berapa? Hitung saja, kalau 1 juta itu sekitar 14 miliar sekian gitu teman-teman untuk dirupiahkan. Jadi kalau 80 juta, wow. Ya, banyak kali kan gitu teman-teman. Nah, di sini pun diperkuat dengan ini teman-teman, di artikel ini ya, bahwasanya mana ya? Bentar. Nah, ini teman-teman, apakah Kwon mengirim 80 juta US dollar sebelum ke dompet rahasia ya, sebulan ke dompet rahasia. Jadi penurunan daripada si Terra Luna ini kemungkinan ya juga karena ini juga bisa gitu teman-teman, apalagi ini orang dari Terra Luna sendiri yang mengonfirmasi bahwasanya Do Kwon itu juga sebelum crash mengeluarkan sebesar 80 juta US dollar ya ke dompet rahasia, seperti itu teman-teman. Entah ini untuk apa, ada kaitannya dengan crashnya Terra Luna atau tidak, tapi ini dikonfirmasi bahwasannya ini sebelum crash ya, sebelum crash. Nah, di sini Do Kwon Terra tampaknya berada dalam masalah yang lebih besar karena Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dilaporkan telah menangani kegiatan pencucian uang Do Kwon. Badan tersebut juga telah meluncurkan penyelidikan untuk menanyakan tentang jatuhnya Terra yang tiba-tiba. Nah, diperkirakan ini si Do Kwon ini melakukan pencucian uang nih di Terra Luna seperti itu sebelum terjadinya kehancuran Terra Luna. Dan di sini sekuritas Amerika Serikat juga sedang menyelidiki lebih dalam lagi perihal tersebut. Ya, kenapa Terra Luna dan UST bisa tiba-tiba ambruk seperti itu teman-teman ya. Semudah-mudahan sih ada titik terang nih dari sekuritas nih, bisa menemukan masalahnya apa, atau benar memang dari Do Kwon sendiri melakukan hal itu untuk ngedam daripada Terra Luna dan UST. Ya, kita tunggu saja kabar berikutnya teman-teman. Semoga memang kabarnya benar-benar ketemu gitulah ya penyebabnya. Nah, di sini sesuai laporannya berita Korea Selatan, NEVER dan GTBC, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat baru-baru ini melakukan survei video jarak jauh terhadap beberapa desainer utama Terra dan berfokus pada penyelidikan tentang struktur desain Terra yang buruk. Nah, jadi menurut mereka ini ya, desain dari struktur Terra Luna ini sangat buruk seperti itu teman-teman. Perlu kita ketahui ya bahwasanya si Do Kwon dulu kan pernah mau membuat stablecoin ya teman-teman sebelum UST, itu kan memang sempat gagal gitu. Itu gagalnya katanya dikonfirmasi juga oleh
ulah Do Kwon itu sendiri, seperti itu teman-teman. Dan setelah kegagalan itu ya dia membuat stablecoin lagi yang bernama USD itu teman-teman. Jadi ya kita nggak tahu lah ke depannya akan seperti apa ini nanti Terra Luna Classic dan USD Classic ini. Never menyatakan bahwa GTBC sebelumnya telah melaporkan dan memprediksikan jatuh dan runtuhnya ekosistem Terra, tetapi menyoroti bahwa mereka diabaikan. Nah, jadi sebelum benar-benar terjatuh nih, GTBC ini sudah menyoroti bahwasanya Terra ya itu akan mengalami hal yang seperti ini, tapi tanggapan mereka itu diabaikan gitu, nggak digubris atau alias nggak didengarkan seperti itu teman-teman. Dan di sini Sekuritas dilaporkan telah menangani dugaan aktivitas pencucian uang Do Kwon. Nah, jadi semakin kesini nih semakin ada titik terang ya teman-teman dari Sekuritas sendiri bahwasanya menganggap ini ada campur tangan dari Do Kwon sendiri nih dari keruntuhan Terra Luna seperti itu ya. Dianggap kayak ada pencucian uang dan sebagainya ini, hingga akhirnya Terra Luna mengalami crash seperti ini gitu teman-teman. Dan di sini Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dilaporkan menemukan situasi di mana 80 juta dolar atau 100 miliar won ya teman-teman, dana perusahaan tetap setiap bulan dikirim ke dompet yang berbeda untuk biaya operasional. Ini dilaporkan terjadi beberapa bulan sebelum runtuhnya Terra. Kegiatan khusus ini menurut laporan adalah apa yang menimbulkan kecurigaan pencucian uang tentang Do Kwon. GTBC melaporkan bahwa Sekuritas telah mengamankan pernyataan ini ya, pernyataan internal yang mengumpulkan bahwa dana mengalir ke lusinan dompet cryptocurrency. Salah satu informan kunci internal mengatakan bahwa Do Kwon sebelum menerima pembayaran resmi dari perusahaan. Dan di sini Komisi Sekuritas dan Bursa Sekuritas ya telah menyelidiki Kwon Dok Yung karena melanggar undang-undang sekuritas. Nah, jadi si Do Kwon ini dianggap melanggar undang-undang sekuritasnya ya teman-teman. Dan di sini mengeklaim bahwa layanan blockchain yang memungkinkan untuk membeli ekuitas Amerika Serikat dan Terra adalah pelanggaran undang-undang sekuritas. Jika tuduhan itu terbukti benar, Kwon bisa menghadapi tindak hukum di Amerika Serikat. Saat ini Do Kwon tidak bersalah sampai terbukti bersalah atau semua tuduhan di pengadilan. Nah, jadi jika benar ini tuduhan ini, kecurigaan ini benar, maka si Do Kwon ini bisa mendapatkan tuntutan di Amerika Serikat ya. Setelah beberapa hari yang lalu memang si Do Kwon ini nggak bisa dituntut oleh Amerika Serikat teman-teman, alias dia bebas gitu ya mau ngapain aja. Tapi setelah ada laporan pencucian uang seperti ini dari orang Terra sendiri, Do Kwon ini kemungkinan kalau benar-benar terjadi ditemukan hal yang serupa seperti ini, maka dia akan bisa nih dituntut oleh Sekuritas Amerika Serikat untuk menjalani hukuman seperti itu ya. Kemungkinan bisa masuk bui atau bagaimana kita juga nggak tahu teman-teman. Tapi intinya di sini orang dalam sendiri ya teman-teman, orang dalam sendiri yang mengonfirmasi bahwasanya memang ada pengiriman sejumlah uang 80 juta US dollar ya ke sebuah dompet rahasia sebelum terjadinya crash seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan sih ketemu titik terangnya. Kalau memang ada campur tangan dari Do Kwon itu sendiri ya mudah-mudahan sih kebijakan dan intinya kebijakan yang berlaku harus diberlakukan seperti itu intinya. Dan buat kalian yang mungkin nge-hold Terra Luna Classic ya udah di-hold aja teman-teman, karena di sini kemungkinan ya proposal itu sudah 86% yang mendapat persetujuan dari komunitas ya, kemungkinan besar itu akan terrealisasi dalam waktu dekat gitu untuk masalah pemberningan 1,2% setiap transaksi seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Salam cuan.